bicara, saya akan bertanya. Ingat nggak Bu, yel-yel manakib siapa itu Al-Baghdadi apa Bu? Yel-yelnya. Luar biasa. Hidup Jamal manakib. Luar biasa. Nah, kurang kompak. Luar biasa. Hidup Jamal manakib. Memang luar biasa. Di mana-mana tetap luar biasa. Sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak ini malu bapak-bapak. Bapak-bapak anak yang muda dengan anak-anak. Tapi bapak ibu-ibu udah bertua jadi 7 bulan. Alhamdulillah. 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 Wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Syukur pada Allah bahwasanya di malam Jumat ini di akhir penghujung bulan Muharram kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah puasanya bersyukur, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarahnya bulan Muharram itu banyak sekali. Kalau saya sih nggak bisa menceritakan, yang nanti guru kita yang akan menceritakannya. Kita hanya bersyukur pada Allah bahwa kita ini masih diberi sehat. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam Kamis besok guru kita Abatan Swanta yang berlokasi di Kampung Kaliasin bertepatan malam Kamis, yaitu besok Kliwonan. Ibu bapak sekalian, apabila ada waktu, badannya sehat dan juga ongkosnya sehat, insya Allah kita akan bersama-sama berangkat ke Kaliasin tanggal 1. Di sana kita akan berdoa bersama, berdoa untuk kita, berdoa untuk guru kita, agar guru kita di situ tentram, abadi, dan bisa membangun ponpes yang lebih megah. Sebabnya kalau di sana guru kita sudah membangun pondok, yang nyohor bukan abah, jamaah manakib kita juga. Sebab kalau saya perhatiin, link yang utama itu di kita, di Solokan, jemaah yang terbanyak, yang kompak, dan juga yang beristiqomah. Kampung Bugis sedikit, di mana-mana nggak banyak, tapi alhamdulillah di Solokan itu cukup, alhamdulillah. Maka dari itu saya sebagai koordinator jemaah manakib memberitahukan atau mengajak untuk bersilaturahmi atau mengaji beristiqomah ke Kaliasin. Sebab saya juga malu, udah beberapa bulan saya nggak pernah hadir. Pak mulu, mudah-mudahan Kamis besok kita diberi sehat, beri waktu panjang umur, kita bisa berangkat bersama-sama. Bagi ibu-ibu yang mau berangkat ke sana, mohon maaf, jalan kaki dulu perginya ke sini. Takutnya kan Pak Ijo belum siap, jadi baliknya insya Allah dianterin. Nggak usah beli mobil, nggak usah. Mobil saya boleh kredit, saya yang bayar. Nggak usah beli mobil. Kalau beli bensin lah perlu juga. Alhamdulillah. Baliknya insya Allah dianterin sampai depan pintu, kalau nggak mau dianterin dituntun. Insya Allah. Nah, di sana udah ada pondok baru, pondok asem. Siapa yang nggak sedang masem? Terima kasih. Panggung Semar Mesem. Dan juga pengetahuan ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa mengikuti zikir, tawasul, pembacaan sholawat Jibril, besok malam 1
gilir bergilir bertempat di Masjid Arba'u Inayah besok malam. Yang mau berangkat atau mengikuti ngaji besok malam kita adakan di masjid kita, di masjid yang baru. Bagi yang siap berangkat saya tunggu, ibu-ibu ya. Insya Allah besok akan dipimpin oleh Kiai Haji Hambali Sadi. Kemungkinan besar apa kalau ada waktu insya Allah kata dia pengen hadir. Kalau ada waktu kayak namanya ya terserah Allah urusannya. Itu kan Allah punya urusan. Tanpa izin Allah kita gak bisa hadir. Semuanya ini Allah yang punya urusan. Alhamdulillah. Di sana kita akan berdoa, di masjid kita akan berdoa. Kalau kata guru kita akan menggoyangkan aras. Masjid kita itu perlu sekali biaya yang cukup besar. Kalau kita nggak jikirin, kalau kita nggak doakan, dari mana kita datangkan donatur atau datangkan uang-uang yang untuk membangun masjid. Alhamdulillah dalam jangka 1,5 tahun masjid kita sudah berbentuk begitu dengan dana sekian M. Jangan tanya duitnya dari mana, dari langit. Alhamdulillah. Maka dari itu kita berdoa saja agar semua panitia, semua jamaah pembangunan masjid ini bisa berjalan lancar dan sukses. Tepat pada waktunya kita bisa terpati. Begitu juga nanti setelah selesai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempati atau mengisi, jangan bisa bikin doang terkecuali ngurung batang. Nah kalau masih kita yang ngisi, kalau kita siapa? Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, hari ini dapat transfer lagi dari Saudi Arabia, dari Al Muhammad senilai 20.000 rial. Jumlahnya nggak tahu, sekitar segitu, dan mudah-mudahan masjid kita ini berjalan sampai selesai. Panitia Marembur capek, bingung, cari dana bingung di kampung pecah. Dan juga ibu-ibu yang berminat yang mau pendaftaran korban masih terbuka terus. Itu caranya gampang sekali Bu, caranya gampang, yang penting kita pahami. Kita setiap minggu ngaji, mau nabung tiap minggu juga bisa, setiap bulan juga bisa, 6 bulan per panen juga bisa. Yang penting pada waktunya bulan Syawal, akhir Syawal, uang itu sudah terkumpul. Kita wajib mengumpulkan uang 1 juta. Kalau 1 juta anggotanya saya bilang hanya 21 orang. Anggota 21 orang itu jumlahnya 21 juta. Insya Allah kita akan berikan sapi 1 senilai 18 juta. Yang 3 juta itu untuk biaya dan segala macam. 1 sapi itu 7 orang nilainya Bu. Jadi selama 3 tahun kita motong 1 tahun 1. 3 tahun impas selesai. Alhamdulillah, berapa indahnya Bu. Jamaah menakib, jamaah Majlis Zikir Al-Baghdadi sudah bisa berkorban sapi 1 setiap tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Kalau kita nggak paksain, dari mana? Kapan kita mau? Kita nggak mungkin umur kita 50 tahun lagi, nggak mungkin. Kita bekerja, kita berusaha, kita sisihkan sedikit untuk tabungan di akhirat sana. Kalau kita nggak tabung, kita juga bingung. Berkata Qasidah kan, pas mau mati, udah mati baru nyesal. Pengen balik lagi, pengen sedekah. Nah, sudah terlambat. Sudah terlambat. Umum kita masih ada umur, masih bisa berusaha. Ya Allah, kalau kita nilai uang 1 juta itu 1 tahun, kecil sekali, kecil. Itu pun Allah punya urusan. Kalau kita berjalan 1 juta setahun, kalau kita mikir, apalagi bapak-bapak rokok 1 bungkus Bu, sekarang 30.000. Ada yang 1 hari makannya 2 bungkus.
Iya, Ustaz. Ya iya begitu. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan perjalanan ibadah kita ini, zikir kita kepada Allah, istiqomah kita pada Allah dikasih langgeng, dikasih barokah. Dan juga saya mendoanya kepada ibu sekalian, anak cucu saya Bu yang sedang ngaji di sana di Cianjur, mohon doanya Bu ya, biar dikasih sehat badannya, pikirannya yang jernih, agar mendapat ilmu yang bermanfaat, nanti balik bisa kita manfaatkan kita bersama Bu ya Bu. Mudah-mudahan anak cucu saya yang bernama Neng Sapira Rahayu, mudah-mudahan bisa menjadi dikasih berkah oleh Allah. Itu akan menjadi motivasi bagi keluarga saya. Bapak saya keturunan dari sana-sananya itu keturunan saya keturunan butak Bu. Kalau kata butak, mudah-mudahan cucu saya ini bisa terang, bening. Apalagi bapaknya. Tuh. Bapaknya mau orang butak sama sama saya. Mudah-mudahan anaknya biar bening, biar bercahaya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan mohon doanya anak saya, cucu saya biar bisa diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semuanya dan juga untuk dia dan untuk orang tua umat semuanya ya Allah. Untuk selanjutnya zikir menakib ini insya Allah akan dimulai, juga akan dipimpin oleh guru kita Abah Kata Swanta. Amin Pak. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf Ibu, saya ini tidak bisa masalah apa-apa. Ingat Bu, ingat. Barokah itu Bu perlu dicari. Hidayah itu perlu dicari Bu. Kita ini udah tua, jangan niat ngaji gua pengen kaya, jangan Bu Ibu, jangan. Nanti kaya itu Bu, Allah yang dia urusan. Yang penting kita minta pada Allah, minta berkah Bu. Minta berkah. Berkah itu, apa berkah itu? Berkah itu kebaikan. Sudah baik, ditambah baik lagi, jadi ditambah berkah, ditambah kebaikan. Kalau kita minta kaya, itu nggak dapat Bu, nantinya kecewa. Tapi kalau kita minta berkah sama Allah, insya Allah keberkahan akan datang. Keberkahan insya Allah akan datang. Contohnya, badan kita sehat itu berkah. Tapi kalau kita sakit, itu namanya bukan berkah. Udah sakit ngeluarin duit, badan kita sakit. Tapi kalau berkah, insya Allah duit dapat, badan juga sehat, kita bisa berusaha. Tuh, insya Allah. Pintu sukses Bu, itu saya hanya bisa ingat menceritakan hanya pintu sukses ada 3 Bu. 3 pintu sukses yang kita harus perlu pelajari dan juga harus kita jalani. Yang pertama itu kita beristiqomah. Apa istiqomah itu? Istiqomah itu langgeng. Terus menerus berjalan, continue. Setiap malam Jumat kita ini berjalan. Zikir pada Allah, jangan lupa. Berzikir terus. Setiap malam Jumat terus menerus. Ya kalau sakit namanya sakit kita istirahat dulu. Tapi kalau badan kita sehat, paksain. Wajibkan badan kita ini untuk beristiqomah. Itu dalam hal pengajian. Dan juga hal istiqomah dalam usaha. Itu harus istiqomah. Contohnya seperti Pak Kijo. Dia dagang setiap hari Minggu ke Pakis. Kalau besok dagang, minggu besok enggak, itu namanya istiqomah. Nanti dicari sama orang, kok Kijo nggak datang? Sebabnya nggak istiqomah, akhirnya kan yang mau belanja itu nggak jadi. Harus istiqomah. Pengajian istiqomah, usaha istiqomah, semua istiqomah. Setelah istiqomah itu, kita pulang ke rumah, menghadap kepada Allah yang kuasa. Bersyukur di situ. Kita harus banyak bersyukur. Mau dapat berapa, mau dapat sedikit, mau banyak, kita bersyukur pada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini dapat uang saya sekian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Artinya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan besok ditambah lagi, dikasih lagi. Sebab kalau kita bersyukur itu ditambah. Jangan nyesel.
wah hari ini gue dapat sekian. Akhirnya kan itu nyeselin diri, nggak menerima atas pemberian Allah yang diberikan kepada kita hari ini. Kita harus bersyukur. Mudah-mudahan saya dan ibu semua sekalian bisa ditambah syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Bapak semuanya tahu, cerita saya tahu, keadaan saya juga tahu, awalnya saya ini siapa, dan juga sekarang siapa. Alhamdulillah dengan istiqomah setiap malam Jumat. Ini Bu, kalau saya cerita di sini saya istiqomah itu dari tahun 2004 Bu. Coba itu 2004 sampai sekarang berapa? Alhamdulillah. Saya berangkat ke Mekah 2007. Alhamdulillah. Hanya libur bulan puasa dan bulan Syawal. Berarti setahun itu kita 10 bulan kita beristiqomah. Alhamdulillah. Saya kalau malam Jumat datang ini sibuk Bu. Apa yang harus saya persembahkan untuk Syekh Abdul Qadir mau datang ke rumah saya? Saya begitu. Apakah kita harus bikin ini, bikin itu, menyediakan tiket segala apa? Saya itu kalau hari Jumat sore itu udah sibuk mikirin, takut kecewa, bukan kecewa ibu bukan, kecewa takut Syekh Abdul Qadir datangnya itu kemari, kurang seneng. Saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesenangan bagi guru saya, jemaah saya, dan ruh-ruh saya yang akan datang bertempat ke tempat saya itu. Saya minta pada Allah biar senang. Kalau kita senang, nanti Allah akan membalasnya. Kita senang, Allah juga akan senang. Selawat ya Allah. Nah yang ketiga itu, ini Bu yang ketiga berat, Bu. Berat sekali. Berat dilaksanakan, enteng dijalanin. Tadi kan pertama kita udah istiqomah. Yang kedua itu bersyukur. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini kita sodako. Diri saya ini saya minta doanya pada ibu. Saya lagi belajar sodako Bu. Apa yang saya sodakokan? Yaitu sedikit harta saya yang saya dapat tadi siang. Saya berdoa ibu, doakan saya agar saya bisa berjamaah sholat subuh berjamaah di masjid. Dua terserah ibu mau berjamaah di rumah, mau di masjid di situ. Setelah subuh itu kita sedekah Bu. Beberapa guru, beberapa kiai saya udah bercerita sama saya. Sedekah subuh itu yang mahal sekali Bu. Nilainya mahal sekali. Walaupun uangnya 1.000, tetap beda nilainya. Kita ngasih pagi, ngasih johor, ngasih subuh, itu nilainya beda. Walaupun sama 1.000. Tuh. Subuh insya Allah mudah-mudahan doa saya bisa beristiqomah setiap subuh saya ke masjid bersedekah di masjid walaupun sedikit. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ini bisa, bukan niru saya, bukan niru semua yang pernah, yang sering sedekah istiqomah. Umamah nggak di masjid, ada suatu cerita sedekah subuh di zaman Rasulullah, zaman kemarin dah kalau tidak ngalamin tidak ada. Orang kaya itu Bu, enggak juga kaya, sederhana. Dia ketiduran Bu, ketiduran. Harusnya sedekah subuh dia ketiduran. Jadi pagi-pagi bangun, dia nyari orang Bu. Ini duit dia udah pegang sama dia. Dia mau sedekah. Kemana siapa ini sedekah? Ketemu Bu sama orang. Siapa ketemu itu orang? Yaitu maling Bu. Pulang maling, pulang rampok. Nah pertama ketemu orang itu dikasih dia. Jadi terima apa dia sedekah, terima alhamdulillah. Aduh. Ketemu lagi sama kiai. Kamu sudah sedekah? Sudah. Sama siapa? Sama si A. Loh kok kasih dia? Itu teh maling. Maling. Nanti gimana? Ya udah biarin dah. Sekali lagi, kamu harus masih belum tuntas. Besok malam dicari lagi orang. Dicari lagi orang, ketemu sama siapa? Orang yang dia nggak paling seneng. Contohnya musuh kita lah yang kita nggak seneng dah. Ketemu dia, kita kasih dia. Tuh. Tapi harusnya kita kasih juga, bagaimana dia? Tuh, ya ibu tahu sendiri dah. Ya, akhirnya kan, yaudah emang ketemu dia yang pertama, kasih dia. Yang ketiganya, ketemu lagi orang kaya Bu, orang kaya kaya dia sama kita mah. Mobilnya banyak, sawahnya banyak, kita kasih lagi dia. Kasih kita sedekah subuh. Tiga-tiganya itu kan kagak masuk akal Bu. Cuman yang pertama itu jadi sadar gara-gara kita sedekah.
tuh maling, jadi nggak maling. Yang kaya, yang tadi jahat sama kita, jadi baik sama kita, dapat hidayah. Yang kaya itu biasanya paling medit, sedangkan dia jadi pemurah. Tiga-tiganya itu seorang jadi semuanya berhidayah. Gara-gara kita sedekah subuh. Tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu menjadi inovasi kita semuanya, bukan saya, semuanya bareng-bareng. Cara sedekah subuh gitu. Ya kita nggak sampai subuh di masjid, di rumah. Cari dah. Siapakah orang anak yatim, nenek jompo ke siapakah? Mau banyak, 1.000, 2.000 kasih. Itu subuh itu malaikat dua malaikat yang menjaga malam dan siang. Yang malam melaporkan bahwa si A udah sedekah. Yang siang sudah melaporkan si A sudah sedekah. Untuk siang satu hari kita udah dilindungi. Allah bab kita udah bagi-bagi udah sedekah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah cerita, itu cerita sekilas info. Mudah-mudahan semuanya yang menjadi aspirasi saya dan ibu juga sekalian. Saya mau bukan ngajar, ini mah cerita. Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa ngori jasa udah. Udah bisa lah. Demikianlah, mohon maaf lebih kurangnya. Udah bisa nyurup udah. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.